Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazalia Melinda Andriana, NIM 06141382025076 dari kelas Palembang. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu Ibu Doktoranda Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan nilai agama dan moral, hakikat, tahapan, metode, dan karakteristik. 1. Hakikat pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Hakikat pengembangan moral pada anak usia dini. Pengertian moral secara umum, moral merupakan suatu hukum tingkah laku yang biasanya diterapkan setiap individu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya moral berfungsi agar saat bersosialisasi benar dan bisa terjalin rasa hormat dan saling menghormati. Maka dari itu, moral sangat perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua dan lingkungan. Dengan ditanamkannya sejak dini, maka generasi muda kita akan mempunyai moral baik dan dapat diterima dengan baik di masyarakat luas. Pengertian moral menurut para ahli. 1. Menurut Harlock. Menurut Harlock, moral adalah salah satu perilaku yang sesuai dengan kode moral dari kelompok sosial. Intinya, moral sendiri mempunyai arti sebagai tata cara, kebiasaan, dan juga sebagai adat. Perilaku moral sendiri dikendalikan oleh konsep moral ataupun peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota di dalam suatu budaya. Moral juga sebagai salah satu kebiasaan sopan santun, adat istiadat, serta sebagai aturan perilaku. Yang kedua, menurut Sonny Keraf. Menurut Sonny Keraf, moral adalah untuk mengukur baik dan buruknya sebuah tindakan manusia sebagai seorang manusia. Biasanya diukur di dalam sebuah anggota masyarakat ataupun sebagai manusia yang mempunyai posisi tertentu di dalam pekerjaan. Moral juga digunakan oleh masyarakat untuk patokan sebagai penentu tindakan yang baik dan buruk sebagai seorang manusia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa moral ialah sebuah tingkah laku atau aturan yang dapat dibawa ke masyarakat luas guna dapat memperlakukan seorang maupun lingkungan dengan semestinya, sehingga dalam kehidupan masyarakat seseorang dapat dihargai maupun berperilaku santun. Hakikat perkembangan agama anak usia dini. Bimbingan agama merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa. Kehidupan suatu bangsa membutuhkan bimbingan agama sebagai salah satu alat untuk mencetak generasi yang bermutu. Bimbingan agama dalam hal ini tidak bisa terlepas dari peran pembimbing agama, anak usia dini yang memberikan bimbingan dan pengenalan mengenai nilai agama dan moral kepada anak sejak awal masa pertumbuhan. Menurut Aristoteles mengatakan sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habits, melakukan kebiasaan berbuat baik, akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan hal buruk. Oleh karena itu, pengembangan nilai agama dan moral dalam pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting dan diharapkan dapat berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral dan bermartabat. 2. Tahap perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. 1. Menurut Harlock. Tahapan-tahapan perkembangan menurut Harlock ada 3, yaitu A. Perkembangan kuantitas menuju kualitas, bahwa pada awal perkembangan moral anak tidak memperhitungkan unsur motivasi. Ketika usianya semakin bertambah, anak akan mulai memahami bahwa kualitas suatu perubahan harus diperhitungkan dalam menilai benar atau salah, atau yang bisa disebut dengan tingkah heteronomus, yang artinya setiap aturan dipandang sebagai hal yang datang dari luar dan dianggap sakral karena aturan tersebut. B. Ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi atau yang bisa disebut tingkatan otonomi.
yang artinya anak-anak akan dapat mulai bermain dengan peraturan yang dapat diubah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka anak akan dapat memprotesnya dengan lantang. Karena pada tahap ini, anak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ketidakkonsistenan orang tua apabila orang tuanya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diajarkannya. C. Kepentingan diri menuju kepentingan orang lain, bahwa pada tingkatan ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Yang kedua, menurut Jean Piaget, dari hasil penelitiannya, Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya. 1. Tahap moralitas heteronom, heteronomous morality, yang terjadi pada anak usia 4-7 tahun, yaitu anak berpikir tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif. 2. Tahap transisi, yakni terjadi pada usia anak 7-10 tahun. Maksudnya adalah anak menunjukkan sebagai sifat dari tahap moralitas heteronom. 3. Yaitu tahap akhir, tahap moralitas autonom, autonomous morality, terjadi pada usia 10 tahun ke atas, di mana anak menyadari bahwa peraturan diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, dalam menilai suatu perbuatan, anak melihat akibat dari suatu tersebut dan maksud dari perilaku tersebut. Pada tahap ini sudah menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Teori Holbert mengenai moral reasoning atau cognitive model of moral development mendapatkan banyak perhatian dan pengaruh pada penelitian-penelitian mengenai perkembangan moral. Lawrence Colbert menekankan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam beberapa tahapan. Colbert membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, diantaranya A. Tingkatan prakonvensional, terjadi pada anak usia dini dan sekolah dasar usia 4-10 tahun. Tingkatan pertama, prakonvensional, dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap pertama orientasi hukuman dan ketaatan anak terhadap keputusan-keputusan moral yang dibuat dari perspektif egosentris. Apa yang benar di orientasi hukuman dan ketaatan terhadap individualis dan tujuan. Tahap kedua, individualisme dan tujuan. Pada tahap ini untuk memperolehkan dasar pada aturan-aturan karena menghindari hukuman. Harapan sosial yang bisa mempunyai penghargaan dari moral yang telah didasarkan untuk kepentingan sendiri. B. Tingkatan kedua, yaitu konvensional. Dalam tingkatan ini, anak-anak harus menaati moral yang didasarkan dalam standar oleh internal, di mana perilaku moral anak dikendalikan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tahap pertama, norma-norma interpersonal. Seorang menghargai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap, kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan. Tahap kedua yaitu moralitas sistem sosial. Didasarkan dari pemahaman ataupun aturan sosial, anak harus mengendalikan diri dengan peraturan sosial, dan anak pun harus menerima dan mengimplementasikan peraturan, supaya aturan tersebut bisa bertahan ke tindak selanjutnya. Tingkat ketiga, pasca konvensional. Pasca konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam teori perkembangan moral Holbert. Untuk tingkat ini, moralitas harus benar-benar diterapkan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Tahap pertama, anak yakni harus memiliki keyakinan terhadap moral. Hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Community right versus individual rights, atau aturan secara luas. Anak sudah memiliki berbagai pertimbangan dari segi moral, aturan, dan konsekuensi atas suatu perbuatan. Anak dapat memilih suatu perbuatan dan siap mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya. Tahap kedua, anak menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal suatu perbuatan dan siap
mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya untuk menghindari kecaman sosial. Anak berperilaku berlandaskan penghargaan terhadap orang lain daripada keinginan pribadi. 3. Metode pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini dapat dikembangkan melalui metode 1. Bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita ataupun dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan gembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan, kata, dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Ketiga, metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sejak metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialaminya dan dilakukannya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai moral kepada anak saja. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. 4. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan taman kanak-kanak. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan karya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Tema yang sesuai seperti binatang, kehidupan kota atau kehidupan desa, pesisir, dan pegunungan. Kelima, itu metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. 6. Metode pembiasaan. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moralnya. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati sesama teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap temannya yang lebih membutuhkan untuk suatu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Ketujuh, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Memahami kegiatan outbound, anak akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau diturunkan kepadanya, atau memahami apa yang diturunkan oleh guru pendidik di dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu
yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. Kedelapan itu metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang diperankan dalam kegiatan. 9. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian, setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara lain mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. Yang ke-10, metode keteladanan. Yang ke-10, metode keteladanan. Menurut Cipi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. 4. Karakteristik nilai agama dan moral pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah upaya Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan. Kesimpulan, pengembangan nilai agama dan moral erat kaitannya tentang budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun, kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan filosofis tentang budi pekerti khususnya dari segi pendidikan moral sebagaimana dikemukakan oleh Ki Patrick Daram Zulia 2011 dikutip oleh Dik Supriyanto 2021 akan terus berkembang dengan berbagai pendapat dan aspek budi pekerti, nilai moral dan keagamaan. Dalam lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral, anak diharapkan dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.